ومن ذكري صناعة السلام ومن ذكري صناعة السلام على عليكم إمامنا حياك يوم على عليكم إمامنا حياك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kaum muslimin wal muslimat sidang salat zuhur jemaah Masjid Paripurna Raudhatus Sholihin rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada baginda Nabi Muhammad SAW kita sampaikan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan rangkaian ibadah kurban beberapa hari yang lalu. Mari kita coba ambil hikmah yang kita kutip dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Yang pertama adalah hikmahnya dari definisi kurban itu. Qaraba yuqarribu qurbanan. Artinya mendekat. Mendekat atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendekatkan diri? Ya kita, hambanya, dari ibadah kurban yang kita lakukan. Maka ibadah kurban adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an, Rasul bersabda, "Dahu wa tayyibu biha nafsan." Berkurbanlah kamu sekalian dan pilihlah hewan kurban yang baik untuk berkurban. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi berkurban bagi yang sudah berkurban bukan hanya sekedar berkurban. Rasul mengatakan pilihlah kurban yang terbaik atau hewan kurban yang terbaik. Itu bukti kecintaan
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berkurban bukan hanya sekedar berkurban, tapi berkurbanlah dengan memilih hewan kurban atau persembahan kurban itu dengan kurban yang terbaik yang kita punya. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah kisah yang diceritakan dalam surat Al-Maidah ayat 27. Ini cerita tentang Habil dan Qabil, di mana surat Al-Maidah ayat 27 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba'an bani Adam. Allah perintahkan kepada Muhammad Rasulullah, wahai Muhammad, ceritakanlah tentang peristiwa anak cucu Adam bil haq, dengan benar. Ceritakanlah kisah itu dengan benar, yaitu iz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima, yaitu anak Adam yang bernama Qabil dan Habil itu diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Menurut Syed dan menurut kitab yang dikarang oleh Ibnu Katsir, diterjemahkan ayat ini menyatakan dua anak Adam diperintahkan untuk berkurban, dilatar belakangi dengan Allah perintahkan kepada Adam untuk menikahkan anaknya dengan sistem silang. Qabil sebagai kakak, kembarannya adalah Iklimah. Habil sebagai adik, kembarannya adalah Labuda. Allah perintahkan untuk menikah silang, karena pada saat itu manusia tak ada kecuali mereka. Diperintahkan Qabil dalam hal ini sebagai kakak untuk menikah silang dengan adiknya Habil, yaitu Labuda. Sedangkan Iklimah itu diperintahkan untuk menikah dengan Habil. Tetapi Qabil tak mau, karena Labuda itu kurang cantik, sedangkan Iklimah itu cantik jelita. Lalu si Qabil enggak mau. Allah perintah kepada Adam untuk mereka berdua memutuskan sesuatu itu untuk melaksanakan kurban. Lalu Nabi Adam pun pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji. Di saat itu Qabil yang memang notabene pekerjaannya adalah petani, dia memberikan hasil pertanian untuk dikurbankan. Dalam kisah itu diceritakan si Qabil memberikan gandum yang terjelek dari hasil panennya, sedangkan Habil notabene adalah seorang peternak domba dan memberikan kurban yang terbaik, yang gemuk. Dan mereka berdua ini membawa kurbannya di atas bukit yang sangat tinggi. Di situ diceritakan kurban Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Habil berhak untuk menikah dengan kembaran si Qabil, yaitu Iklimah. Si Qabil yang memang dari awal sudah hasad
sudah iri, sudah dengki, bertambah kedengkiannya karena kurbannya, gandum yang terjelek tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kurbannya si Habil, domba yang cantik, yang gemuk, yang mantap, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Qabil akan membunuh si Habil. Dalam cerita ini dikatakan, walam yutaqabbal minal akhar. Salah satu kurbannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditolak itu adalah kurbannya si Qabil, karena memberikan yang tidak terbaik dari apa yang dia punya. Lalu si Qabil berkata, qala la aqtulannak. Si Qabil memang sudah mempunyai sifat iri. Aku akan membunuhmu, wahai Habil. Dan Habil berkata, qala innama yataqabbalullaha minal muttaqin. Si Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal soleh bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di sini dapat kita ambil satu hikmah bahwasanya kurban bagi yang berkurban tidak hanya sekedar berkurban. Kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kurban yang terbaik, dan kurban yang terbaik itu adalah kurban orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kisah ini Habillah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna Allah ta'ala yarfa'u anki zunubaki inda awali daf'ah min damiha yakni awali qatrah. Apa kata Rasulullah SAW? Bagi orang yang memberikan kurban yang terbaik, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya pada tetesan pertama dari darah hewan kurban itu. Ketika darah itu menetes, secepat apa darah itu sampai ke bumi, maka lebih cepat lagi ampunan Allah atas dosa-dosa orang-orang yang berkurban yang terbaik, yang diberikan, yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pertama adalah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkurbanlah yang terbaik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun hikmah yang kedua, bertanya, untuk apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Suatu ilustrasi, ketika ada seseorang yang baru dilantik menjadi pejabat, wali kotakah, gubernurkah, pasti kita berbondong-bondong ingin dekat dengan wali kota itu, dengan gubernur itu. Apa tujuannya? Agar kita mendapat keuntungan, kemudahan dari kehidupan kita, agar kita mendapatkan manfaat dari orang yang menjadi gubernur itu. Kalau kita dekat dengan dia, kita mudah melakukan sesuatu dan akan mendapat sesuatu dari hal yang demikian. Itu baru gubernur. Ini Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Dia punya langit dan bumi. Dia punya segalanya. Maka pantaslah dengan sarana kurban kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia punya langit dan bumi. Dia punya segalanya. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pasti niscaya Allah akan berikan kebaikan-kebaikan di dunia dan akhirat. Allah berikan keuntungan-keuntungan di dunia dan akhirat. Allah berikan kemudahan-kemudahan hidup di dunia dan akhirat.
Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam digelari Khalilullah. Apa makna Khalilullah itu? Adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanpa alasan. Nabi Ibrahim digelari Khalilullah. Bayangkan saja, pada tanggal 10 Zulhijjah, bukan hewan kurban yang diminta oleh Allah, tapi anak kesayangannya Ismail alaihissalam yang diminta oleh Allah. Allah uji Nabi Ibrahim dengan meminta yang paling dicintai, paling disayangi oleh Ibrahim alaihissalam, yaitu Ismail alaihissalam. Dalam kisah itu, Ibrahim sanggup memberikan apa yang dicintai, yang paling disayangi pada saat itu, yaitu Ismail alaihissalam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Ibrahim tak sayang sama anaknya sehingga dia menyembelih anaknya, tapi karena ini perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim luar biasa, meminta apa yang disayangi, dan Ibrahim memberikan dengan rasa ikhlas. Maka Ibrahim mendapat Khalilullah, hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang kedua adalah penting kita dekat dengan Allah agar kehidupan kita dunia dan akhirat diberikan Allah kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.